Selamat datang di podcast teman kamu. Podcast dari Tomodachi. Halo semuanya. Halo, 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 selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Tomodachi berada ya, masih bersama Arin dan Dina di podcast dari Tomodachi, podcast yang Halo. membahas tentang anak muda dari perspektif kita ya, Din. Halo, Din. Betul, halo Arin. Selamat malam di Indonesia. Jam berapa sekarang di sana? Sekarang jam 9, berarti kalau jam 9 di Indonesia berarti jam 11 di Jepang Jam ya? 11 di sini. Iya, jam 11 di sini. Tapi kita senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi supaya recording dan bisa ketemu sama teman-teman atau Tomodachi-Tomodachi sekalian ya, Rin. Arin mau ngasih spoiler Benar-benar. nggak? Kita mau ngomongin apa nih hari ini? Benar-benar, sesenang ketemu Dina, senang juga pengen ngebahas topik yang satu ini. Hmm. Karena topik yang satu ini juga masih anget-anget banget dari oven ya. Belum sampai seminggu ini kayaknya berakhir satu topik ini. Soalnya kayak 2 bulan belakangan dari sejak kita akan ngebahas satu drama ya. Jadi drama ini sejak pertama kali keluar udah menyita, sudah menyedot perhatian orang dari penjuru dunia kayaknya, nggak cuma Indonesia aja. Meskipun memang di Indonesia tuh kayaknya hype banget gitu. Karena di Indonesia sendiri tuh kayak nonton berjamaah gitu anak-anak Indonesia, manusia Indonesia gitu ya. Karena kayak setiap kelanjutan episodenya tuh benar-benar kayak semua orang tuh seakan-akan apa ya, kayak udah tahu gitu, kayak oh udah pada relate semuanya gitu, nggak mengenal profesi, bahkan kayak bisa dilihat kayak contoh salah satunya sih sering dibedah influencer sih ini, karena nggak semua film kan yang ditonton kayak gini yang menyedot perhatian kita semua ya nggak sih Din? Dina nonton juga nggak sih ini filmnya sebelum kita sebut nama filmnya? Film apa ya? Tapi kayaknya setelah tadi Arin bilang kita bakal bahas tentang drama, teman-teman yang dengerin harusnya Hmm, asumsiku sih udah tahu ya. Sebenarnya aku juga benar-benar. setuju kenapa ini dia bener-bener hyped up banget nggak cuma di Indonesia tapi all over the world. Karena pertama dia dari Korea dramanya satu. Kedua, waktu aku di sini pun aku lihat di Netflix recommendationku dia juga masuk top 2 di Jepang. Jadi kayak, hmm, Hmm, kayaknya emang bener-bener di mana-mana gitu. benar, Iya, aku nonton benar, apa? benar, benar. Wah, aku juga sudah nonton dan bahkan kayak kayak kan aku tuh kebiasaanku kan aku nggak pernah tuh nonton biasanya abis itu mantengin Twitter karena aku jarang main Twitter. Tapi kan aku saking penasarannya gimana sih respon-respon orang tuh jadi kayak aku setelah nonton pas banget di malam itu aku langsung ngecek Twitter, terus aku langsung lihat hashtagnya, langsung buka hashtag itu terus aku langsung scroll gitu apa sih respon orang gitu. Dan yang lucunya adalah orang-orang banyak banget yang komentar yang belum nonton nih bilang juga gini kayak belum nonton tapi kayak udah tahu aja ceritanya karena kayak spoilernya tuh udah Iya, bertebaran di mana-mana gitu. betul banget. Ini tim marketingnya mereka emang luar biasa, salut saya. Bener Iya ya. benar-benar. Hmm. Apa ya? Kenapa 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 ini bisa hype banget? Mungkin salah satunya karena ini fresh ya secara tema juga karena temanya jarang banget diangkat dari film manapun kayak dari genre negara manapun jarang ada yang bahas tentang genre startup anak-anak muda terus juga tentang semangat membangun sesuatu apalagi startup itu juga suatu industri yang baru muncul kayak 20 tahun belakangan lah ya palingan ya nggak sih Din? Bener-bener. Aku juga merasanya kayak yang Arin barusan bilang, ini kan memang bukan yang mainstream banget ya, dan aku merasanya kenapa ini lebih ter-hype lagi, karena ini tuh relate banget sama generasi-generasi kita, atau teman-teman kita yang udah lulus gitu. Karena sekarang kan anak-anak muda memang, apa ya, tujuan utamanya adalah mengikuti passion. Jadi banyak tuh yang orang-orang pengennya kayak, "Udahlah nggak apa-apa, gue mau bikin bisnis gue sendiri aja, gue nggak mau kerja kantoran," gitu kan. Nah, ini sangat relate banget kenapa nanti ada satu wadah di mana orang-orang itu, pemuda-pemuda dengan pemikiran yang sama itu bisa bergabung dan itu bisa membuat sesuatu dengan tangan mereka sendiri. Jadi mungkin ada teman-teman di luar sana yang nonton karena pengen tahu sebenarnya gimana sih perjuangan di balik bikin bisnis itu dan ya gitu deh. Kita belum nyebutin judulnya dong dari tadi ya, tapi Iya, kita kayak udah ketahuan, udah kesebut-sebut ya. Ini kok, dramanya adalah startup ya. sangat tidak klimaks, anti klimaks. Iya, kita ngomongin startup kali ini Tomodachi semuanya. Kita nggak bakal Jadi ngebahas tentang apa, alur cerita dan lain-lain ya, karena kita tidak mau spoiler, cuma kita bakal ngebahas sedikit-sedikit tentang karakter. review dari kita benar-benar apa sih pandangan-pandangan kita dari review karakter ya Hmm. dari karakternya pun sendiri itu sangat kuat ya banyak banget yang bukan first lead atau second lead bahkan supporting roles-nya juga memberikan bumbu-bumbu cerita juga tanpa ada supporting roles-nya juga apa ya peran dari si main lead-nya juga
nggak stand out gitu. Kayak contohnya ada Dalmi ya, Dalmi, Dosan itu first lead-nya, terus ada Ji Pyong, terus juga ada Inje itu jadi second lead-nya ya. Kalau misalnya kita itu 4 muka ini sering lah kita lihat di poster-poster. Nah, ada juga supporting role-nya yang kayak Samsan Boys, terus ada juga Helmoni. Helmoni nih sih yang jadi menurutku adalah center dari ceritanya sih. Iya, betul banget. BTW ini sedikit keluar dari apa yang kita omongin, tapi kan sekarang ada filter Instagram tentang drama ini kan. Aku nyoba 3 kali selalu dapat harmoni BTW, tapi ya udah itu. Itu Mungkin lumayan kayak unik. sharingnya tuh sama Helmoni gitu. Oh, Jadi makanya efek-efek adem ayemnya tuh terlihat sama filter, jadi nggak bisa dinistakan gitu, nggak tapi bisa. episode terakhir aku nangis banget. Oke, anyway. Oke, oke. Kita jangan skip langsung, pasti kita udah gatal ya ngebahas tentang episode terakhir, tapi kita mau bedah dulu nih karakternya satu-satu. Dari Terus Dalmi, dari hmm, Dosan, dan dari Ji Pyong dan Dosan. iya. Dari Ji Pyong dan Inje. Tapi kayaknya kita nggak perlu ngasih tahu lah ya kita tim siapa. Karena kan biasanya orang yang nonton film ini nih langsung kayak udah ada kubunya langsung ya, kayak udah ini ya, udah kayak pilpres gitu, Din. Kerasa nggak sih kayak pilpres banget, kayak pilpres gitu, kayak orang milih ini tim siapa jagoan-jagoannya gitu. Dan kita kayaknya satu tim ya, tapi tim apakah itu nanti Nanti kita juga ini ya ketahuan. kita lihat sepanjang jalan. Hmm, Nah, jadi um, bahas review dalam karakter pertama dulu nih. Karakter mana yang paling Dina pengen bahas? yang paling aku pengen bahas tuh Ji Pyong. Oke, oke. Gimana? Aku paling pengen bahas dia karena dia tuh sebetulnya baik, tapi dia apa ya, dia dipanggil sama Harmony, sama nenek sebagai anak baik, diberi nama gitu kan. Tapi dia dari Hmm. awal nggak pernah mau disematkan nama itu, karena dia merasa kayak, "Aku tuh sebenarnya banyak dendam dalam hatiku. Aku tuh nggak mau melakukan hal baik untuk orang lain." Tapi ketika kita sepanjang kita ngelihat drama, nggak ada yang nggak dia lakuin itu atas dasar dia care sama orang lain atau mau berniat baik buat orang lain. Jadi kayak, wah ini orang baik sejati. Nah, ini aku baru mulai juga aku udah kelihatan aku favor siapa. Berarti kalau Dina udah kelihatan, aku juga udah kelihatan dong. Jadi Iya. memang definisi good boy sesungguhnya ya. Jadi orang baik itu orang baik bukan orang yang menyebut atau apa ya memandang dirinya baik. Jadi ya Mhm, itu contoh nyatanya adalah Ji Pyong sendiri. Dan iya. ya bahkan sampai iya pokoknya sering banget lah, pokoknya dia sampai di episode terakhir pun dia masih kayak setiap neneknya si Harmony selalu bilang kayak good boy dia selalu apa namanya menolak disebut kata itu ya, Din. Mhm mhm mhm. Jadi dia in short, dia tuh tipe-tipenya tipe-tipe yang tegas, Mhm, ambisius, ya, kayak mhm, confident, I would say. Dia itu benar-benar. juga memang di setiap episodenya, apalagi di awal-awal kita bisa lihat kalau dia memang tipe yang cerdas dan bisa memanfaatkan kesempatan, ya, sampai Benar-benar. akhirnya dia bisa sampai ke level di mana dia bisa meraih apa yang dia pengen, which is financial freedom. Itu aku, aduh aduh, Benar-benar. Benar-benar. Dan bahkan makanya dia dari episode awalnya pun ketika Dalmi dan Dosan yang secara usia dia relatif muda nih ya. Ji Pyong mmm, udah ya udah mencapai di titik dimana dia financial freedom. Terus dia pokoknya udah secara karir dia udah sukses gitu. Pokoknya Ji Pyong dan Inje ya. Jadi ini sebenarnya dua 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 tokoh yang mereka sejak awal udah menunjukkan ciri-ciri kesuksesan. Sedangkan untuk yang bagian strugglingnya, yang bagian orang-orang yang mulai dari bawah itu dipotret oleh Dalmi dan dos Dosan ya. mhm, Nah, iya, tapi kenapa nih? Kenapa? Padahal kan karakternya punya ini ya ciri khas masing-masing antara Dosan dan Ji Pyong. Tapi kenapa kayak bisa segitu kuatnya bisa membelah umat gitu, Den? kenapa ya? Aku juga bingung, Ren. Kenapa ya? Karena ini sesuai preferensi. Kalau aku nggak tahu kalau misalnya orang yang milih Dosan kenapa, tapi kalau misalnya aku kenapa aku menjagokan Ji Pyong adalah karena si Ji Pyong ini yang aku sempat bahas tadi juga sama Dina sedikit kayak kalau misalnya perspektif yang kita lihat dari sepanjang jalan tadi dia juga nyampein kayak nggak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Ji Pyong itu yang tidak mencerminkan orang baik gitu ya. Dan tapi terkhususnya untuk Dalmi ya. Mhm Jadi kayak terlihat dia benar-benar dari awal sampai akhir itu dia
benar-benar menunjukin kalau misalnya dia rela gitu, sacrifice buat Dalmi gitu. Dan kita melihat dari perspektif itu kayak ngenes banget gitu. Jadi kayak aduh sedih banget gitu. Itu yang membuat kita jadinya ada perasaan empati. Dan aku menyadar sih kan drama ini nggak drama pertama yang yang second lead syndrome itu begitu kuat ya. Mungkin kalau kita pernah nonton drama beberapa yang lain yang juga ada hype yang lain tuh mungkin juga ada yang second lead syndrome-nya kuat, tapi nggak tahu kenapa ya startup ini benar-benar kuat banget. Dan mungkin dari segi cerita pokoknya banyak juga sih faktor-faktor yang membuat, karena dramanya juga lagi ngetren banget, itu makanya kenapa karakternya juga segitu terkenalnya gitu. Sampai ya pemerannya benar-benar langsung meroket gitu kan popularitasnya gitu. Nah mungkin ya karena perspektif yang ditonjolkan oleh si Ji Pyong itu tuh terlihat sama kita tuh terlihat sangat empatinya. Tapi nah di aku sendiri menjelang episode terakhir itu aku merasa aku menjadi agak kesel sama Dalminya jadinya, karena aku merasa kenapa sih Dalmi kok nggak ngelihat apa yang aku lihat gitu. Tapi aku harus sadar sih satu hal, kalau ternyata mungkin memang writer name-nya itu memang menunjukkan hal yang menunjukkan hal tentang perjuangan Ji Pyong, dan itu memang nggak akan semua perjuangan Ji Pyong itu akan dalam jalan ceritanya itu akan terlihat sama Dalmi semua. Kita cuman kayak jadi orang ketiga yang lihat dari jauh aja gitu. Jadi karena empati kita sih ya, memang Dalmi nggak bisa empati seluruhnya karena dia mungkin nggak memakai perspektif kita sebagai audiens gitu. Tapi ya jadi seorang Dalmi gitu. Betul. Sebenarnya satu hikmah. Ini padahal baru di tengah-tengah diskusi, tapi aku di hikmah. Satu hal yang aku pelajarin dari drama ini, kenapa kita merasa benar-benar empati sama Ji Pyong, udah gitu kita merasa kayak Ji Pyong tuh deserve way better, adalah karena kita tahu apa yang dia lakuin kan. Tapi dalam hidup, sebenarnya ya emang kayak gitu. Kalau misalkan kita ketemu orang baru, atau misalkan kita sama teman terdekat kita aja, kita tuh nggak selalu tahu apa yang dia lakuin, apa yang dia usahakan, hal apa yang dia lagi siapkan untuk orang lain, kayak kebaikan-kebaikan apa yang dia lakuin gitu kan. Jadi ya gitu deh kayaknya. Tapi the same thing juga happen kalau misalkan kita balikin kayak gini, Rin. Itu kan tadi kita melihat kenapa kita melihat Ji Pyong lebih deserve buat bareng sama Dalmi, karena kita melihat banyak banget perjuangan-perjuangan yang dilakuin sama Ji Pyong. Karena in the same time Ji Pyong juga dapat banyak screen time. Misal writer name, si bapak writernya juga memang sengaja ngelakuin hal itu supaya kita bisa lihat banyak exposure-nya ke kitanya banyak. Sedangkan kalau kita lihat juga interaksi antara Dosan sama siapa nih di dalam bisnisnya, karena mereka ketemu setiap hari, bisa jadi juga ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat sebagai audiens yang nggak ditunjukkan sama si pak writernya itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di kehidupan nyata, bisa jadi hal-hal yang ya faktor-faktor kecil itu yang kita nggak tahu adalah yang jadi faktor X penentunya gitu. Ya benar. Bahkan Dalmi pun ditanya kan sama Dosan kenapa alasannya, aku gak butuh alasan kata Dalmi kan. Dan juga bahkan kesan aku adalah, aku merasa nih kan aku nonton kan dia episode 1-16 dan dari kan kita ngerasa kita ngelihat ya ada time skip 3 tahun ya nggak sih. Dalam time skip 3 tahun itu aku merasa itu mulai banyak yang missing kan. Dan itu kenapa kayak kata orang istilahnya dimulai startup berakhir end down gitu. Karena kayak orang tuh startup ya startnya up tapi pas end down gitu. Jadi karena itu menunjukkan menurunnya gitu antusiasme. Dan aku ngerasa awalnya aku kayak nggak terlalu ngeh ya kenapa sih orang, dan aku kayak ngeliat di Twitter tuh bahkan kayak orang bilang kayak aku kalau bagian Dosan aku skip. Aku kayak kenapa gitu, kayak gimana kita mau tahu jalan kalau di skip Dosannya gitu kan. Sedangkan kita sebagaimana yang kita ketahui kan filmnya ini, dramanya itu nggak cuma fokus ke love triangle mereka doang, tapi juga membahas tentang bagaimana cara memulai bisnis, tentang dunia perstartupan. Kalau misalnya kita ada yang bagian yang missing kan proses kita dalam mengkomprehend ceritanya juga jadinya nggak maksimal gitu kan. Aku pertamanya bingung. Nah tapi setelah makin lama aku ikuti makin akhir gitu, aku jadi ngerasa gitu gimana ya, setelah setiap ada scene Ji Pyong dan Dalmi aku nggak terlalu excited karena kayak oke, kayak
Aku soalnya tipenya kalau lagi nonton itu aku nggak mau kehilangan satu line gitu. Pokoknya aku line tuh aku lihat kayak kalau Oh. misalnya ada yang lewat tuh pasti aku kayak aku rewind lagi 10 detik saya gitu. Aku kayak bener-bener aku perhatiin gitu kayak ini sebenarnya ekspresinya kayak gimana, kata-katanya kayak gimana gitu. Nah, Hmm. tapi kalau pas dalam sama dosen tuh aku kayak nggak terlalu aku perhatiin. Nah, Iya tapi ya nggak aku skip sih. sih. Oh, Tapi aku mhm. ngelihatnya kayak gitu. Aku merasa karena di dalam proses time skip-nya itu ada beberapa hal-hal yang jadi agak kurang make sense. Jadi kayak kesannya aku jadi kurang antusias dan aku cuman goalsku adalah untuk nonton episode terakhir ntar gimana sih endingnya Ji Pyong itu sih karena udah tahu dalamnya end up pasti bakal sama dosan juga. Jadi aku penasaran gimana si writer nimnya ini bakal apa ya bakal naruh Ji Pyong itu di posisi seperti apa, bakal di endingnya tuh what kind of happiness that Ji Pyong deserve gitu. Gak deserve juga. Kita tahu yang di deserve sama Ji Pyong, tapi yang si writer-nya nge-treat si Ji Pyong ini kayak gimana gitu. Mmm. BTW banget tadi kan Arin bilang kalau Arin tipe-tipe orang-orang yang nonton nggak mau banget ketinggalan even buat satu line gitu ya. Kalau aku Rin, banyak banget orang yang bilang kayak, "Ya ampun Nina you're a psychopath." Karena aku tipe yang kalau misalkan nonton drama, aku cepetin sampai ke ending, aku lihat ending-nya kayak gimana, terus setelah aku lihat ending-nya si dramanya, kalau misalkan dia menarik, aku ulangi lagi dari depan baru aku nonton. Tapi kalau misalkan dari akhirnya aku merasa aku kecewa, aku nggak nonton. Jadi gitu. Ya, oh jadi tapi memang sih aku juga baru sadar soalnya aku kira tuh satu-satunya cara untuk menikmati film tuh adalah gimana kita tuh apa namanya menikmati setiap prosesnya tanpa kita tahu endingnya kayak gimana. Tapi sebenarnya ada sebagian orang yang bahkan contohnya kayak spoiler. Orang ada yang nggak suka spoiler kayak aku contohnya kayak kadang aku nggak suka spoiler nah, makanya kenapa aku kayak lebih suka. Tapi kadang orang yang mungkin seperti Dina lebih suka spoiler kayak oh ini yang menentukan waktu kita worth it gak sih untuk Bener, apa sih betul. namanya nonton film ini gitu. Betul 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 betul. Aku kalau misalkan nonton film atau mutusin buat baca buku, aku bakal misal nih filmnya 2 jam, aku bakal ngabisin 3 jam sebelumnya buat research, buat baca-baca review di Reddit, di Google, dan lain-lain buat ngelihat kayak, worth it buat ditonton nggak ya, yang tadi Arin bilang gitu. Hmm, Gitu, Rin. Oke, anyway, terus iya. ya abis itu yang tentang dosen. Kenapa Kenapa banyak orang yang lebih pengen nonton scene lain, misalkan ada orang lain juga yang bukan main lead, bukan second lead juga, bahkan bukan third lead, tapi kayak teman-teman pendukung Saha dan Chulsan, bahkan mereka banyak banget orang yang lebih suka ke mereka, Hmm, karena menurutku dinamikanya antara benar. Ji Pyong, terus sama dosan itu sangat jauh berbeda. Jadi aku melihatnya ya bapak writer-nya, agak tidak adil ya dalam hal ini. Karena dosan tuh mungkin karena personality yang dia bawa juga, dan gitu kayak vibe-nya dia. Jadi kalau misalkan Ji Pyong, "Hah hah hah hah," Hmm. atas bawah. Kalau dosan kayak, "Iya." Bener 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 bener. Makanya kadang aku jadi menikmati Culsan dan Saha, karena Mmm, kayak aku jadi lebih ease gitu nontonnya, dalam keadaan yang tenang dan rileks gitu. Aku udah terlalu capek dibawa terombang-ambing sama emosi aku ketika nonton Jipyong yang kayak setiap abis lihat dia sama Helmut aku menangis, terus nanti kalau misalnya dia ketemu dalamnya aku jadi sedih dan kesel gitu. Ya parah, kayak ya udah iya. nonton Culsan sama Saha aja yang adem Mhm ayem gitu. mhm mhm. Dan ngomong tentang nggak adil, aku juga ngerasa dari episode setelah time skip itu gimana ya kalau kita lihat dari ini aku merasa tidak adil tuh lebih ke proporsi second lead sih gak cuma Ji Pyong doang tapi lebih ke Inje juga Mhm. karena apa namanya setelah time skip itu sebagaimana yang kita ketahui dan sebagaimana konsep yang aku pahami adalah kalau misalnya kan Ji Pyong ini sama Inje ini adalah orang yang sudah lebih lama lebih dulu sukses dibanding Dami dan Dosan Iya. dan aku tidak melihat significance yang apa ya perubahan yang signifikan gitu dari setelah 3 tahun itu dan Mhm. sedangkan dalam Dosan itu mereka signifikan jauh banget berubahnya dan seakan-akan tuh ngerasanya dunia itu berputar berputar antara Dami dan Dosan kayak Jipyong dan Inji tuh menunggu aja kayak mereka tetap stagnan di posisi mereka berada nggak usah kita tahu ya karakter apa Ji Pyong sama Inji itu secara karir mereka udah sukses gitu. Oke, mungkin kalau secara apa jabatan mereka dinaikin sih, tapi meskipun nggak terlalu terlihat sih gimana bentukan naik pangkatnya itu seperti apa. Beda ya sama Dami Modosan kan tiba-tiba langsung apa ya jadi income-nya kan juga berkali lipat daripada 3 tahun sebelumnya kan. Jadi emang kelihatan gitu. Dan cuman kalau Inji sama Ji Pyong mungkin kalau mau dibikin mereka jadi lebih kaya lagi mungkin ya nggak akan nggak ngapain juga gitu terlihat di screen-nya gitu. Tapi menurutku adalah instead of mereka, oke kalau kita nggak punya bayangan untuk bagaimana memportray Ji Pyong dan apa ya Ji Pyong dan Inje berdevelop
selama 3 tahun itu nggak usah karir, tapi setidaknya dari personal life mereka tuh ada gitu growth-nya. Makanya yang aku sedih adalah Ji Pyong kan di episode 13 itu dia diceritakan kalau misalnya dia sering main ke rumah Harmony ya. Berarti kan itu kan kita asumsinya dia sering kan dibilang sama Dalmi, ya kamu kan sering juga pas lagi pokoknya sering main ke rumah Harmony gitu. Bikin makanan kata Damia. Kan aku tuh udah sama ekspektasi meskipun mereka nggak bersama, meskipun mereka wujud, tapi setidaknya hubungan mereka itu cair gitu. Dan yang aku paling sedih itu adalah ketika mereka tuh masih ngomong pakai bahasa formal, Din kayak masih bahasa formal banget dan apa namanya? Dan dalam ini juga dan Jepang tuh kayak masih sama 3 tahun dan maksudnya dari gimana ya? Kalau orang ada juga yang ngeri kayak sedangkan JP dalam kehidupan berkarir dia ngambil keputusan selalu tepat tangkas, tapi kenapa di bagian ini dia nggak bisa tangkas gitu. Jadi ini kayak kontradiktif dengan kata orang sih, tapi meskipun aku nggak sepenuhnya setuju, tapi itu mungkin beda ya personal life sama karir gitu. Tapi itu salah satu yang di point out sama audiens juga di review, kayak itu agak sedikit kontradiktif dengan karakter dia gitu katanya. Aku setuju sih. Kalau misalkan orang-orang yang memang mulai dari oke nggak nol lah kalau buat Dalmi sama dosen ya. Misalnya mereka dari titik karir mereka misal 3, sedangkan Inje sama Jipyong, Inje udah di angka 5 atau angka 6, Jipyong udah di 9. Masa mereka tetap di 9 di Hmm. akhir tahun ketiga. Jadi itu sedikit susah buat apa ya, dicerna sama audiens. Benar. Meskipun dia 9 terus kita nggak tahu mentok di mana, setidaknya ada hal lain kan nggak mungkin dia perfect 9 di semua hal, dan kita tahu dia lack di bagian dia menyatakan perasaannya, confidence-nya, dan yang nggak, ya emang sih namanya drama, kita nggak bisa berekspektasi banyak-banyak, kayak kita nggak bisa juga berekspektasi, maksudnya ya itu yang bikin cerita bumbunya ada, kayak yang ya oke lah kalau si writer nih mau bikin Ji Pyong itu pengen ngasih kalung sama Dalmi di hari ketika dosan datang, tapi kayak lo ke 3 tahun ini selama ini kemana aja, itu kan oh 3 tahun dia cuma ngebeli rambut doang, woi kata orang-orang kayak ngakak gitu. Iya, ya gitu deh ya. Oke, itu tentang karakter dan gimana dan akhirnya kita ngebahas tentang kenapa sih ternyata orang-orang lebih jadi kerasa banget ya orang-orang tuh kayak ngebelain antara si Dosan atau si Ji Pyongnya. Nah, kan karakternya ada 4 tuh. Jadi ada Dosan, Dalmi, terus juga Ji Pyong. Ini kan karena Love Triangle, tadi kita udah ngebahas secara nggak langsung mereka bertiga ya, meskipun emang agak dominan Ji Pyong sih. Karena Ji Pyong yang lebih banyak yang paling apa ya, menarik untuk dibedah gitu. Nah, Inje ini salah satu second lead-nya juga, jadi alpha woman ya nggak sih? Dan ini kayaknya bagus dibahas juga. Nah, gimana perspektifnya terhadap Inje? Perspektif aku terhadap Inje, dia betul-betul kuat banget menurutku ya. Dia karakternya kalau misalkan kita jabarin dalam beberapa kata, menurutku dia perempuan yang sangat cerdas, pintar dan tegas, ya, kayak gitu ya, mandiri, dan emotional intelligence-nya tinggi banget, kayak kematangan emosionalnya luar biasa aku lihatnya. Tapi in the same time, karena memang orang-orang seperti itu sibuknya luar biasa ya, Ibu Bapak. Jadi kelihatannya kayak judes gitu loh, jadi susah digapai, begitu. Terus sebenarnya hatinya kelihatan sekali baik gitu. Benar-benar. Tapi sayangnya di episode awal itu dia sedikit image-nya agak antagonis gitu ya. Iya betul. Karena ya kita nangkepnya dia antagonis. Ya selain dia ngikut mamanya, terus dia meninggalkan papanya, dan juga ketika dia ngaku kalau dia yang jadi swing girl-nya itu, jadi perempuan yang jadi logo sandbox itu kan. Itu yang, dan itu sebenarnya kan banyak tuh orang-orang yang kayak nge-ship kayak antara Ji Pyong sama Inje gitu ya. Tapi aku sih sebenarnya kayak apa ya, aku sadar sih setelah writer name-nya juga kayak kalau aku perhatiin di episode-episode terakhir itu dialog-dialognya Ji Pyong itu kayak benar-benar kayak mengeksplisitkan intentional meaning dari si writer name-nya gitu. Kayak pas yang di bagian dia kan dia awkward ya sama Dalmi. Terus yang dia ketangkep Dalming ketangkep Ji Pyong yang dia mau masuk ke apa sih ruangan itu sebenarnya it's supposed to be funny, tapi aku kayak padahal itu udah awkward gitu, kenapa harus ditaruh kayak gitu, itu aku sayangkan. Sebenarnya emang itu harusnya lucu ya, tapi kayak aku kayak kenapa itu malah kalau kita di posisi Ji Pyong jadi makin malu nggak sih, kenapa dibikin Ji Pyong tuh udah kayak gini tuh makin kayak gini lagi Tapi gitu. emang Ji Pyong bilang apa yang menurut Arin? Setelah dia adegan itu, terus dia ngomong kan,
aku kira aku bakal bisa cool dalam keadaan kayak gini, I thought I would be okay gitulah dalam keadaan kayak gini. Tapi ya turns out ya I'm just a loser gitu loh katanya. Terus kayak dia bilang, tapi kalau misalnya aku oke, berarti itu tidak menandakan seberapa sukanya aku gitu. Terus Hmm. kayak dia bilang gitu, itu kan berarti menunjukkan kayak gimana ya, kalau misalnya dia end up-nya ujungnya sama Inje juga, berarti itu kan menunjukkan bahwasanya nggak segitu kuat dong, apa sih namanya, ya acts of service atau misalnya love dia sama Dalmi gitu. Itu mungkin jadi salah satu hal kenapa si Jipang itu dipertahankan sampai sesedih-sedihnya gitu. Jadi sad boy banget sampai episode terakhir. Dan juga semua gimana ya, yang di bagian scene juga pas yang di rooftop itu juga, itu ini kan apa Jipyong lagi, tapi ini balik lagi sih ke IJ nanti ya. Di rooftop itu juga apa namanya si Jipyongnya juga bilang kayak aku bukan dosan yang dalam surat. Kalau misalnya aku aja nulis surat dulu 15 tahun yang lalu tuh aku nggak nemuin kamu, tapi dosan di hari itu ketika dia kayak writer name-nya tuh kayak ngasih tahu alasannya kenapa dalam itu end up ujungnya sama dosan gitu. Kenapa nggak sama Jipyong? Nah itu tuh kayak Jipyong itu kayak ngasih tahu alasannya ke audiens gitu. Kayak udah kalian ikhlas aja, kalian tuh berharap kepada hal yang sia-sia. Nah kayak gitu sih itu ini. Nah tapi ya Inje itu, Inje itu ya itu tadi orang banyak yang bilang banyak nge-shipin gitu. Di sisi lain kayak kalau misalnya dia tiba-tiba suka ya nggak setuju juga sih aku ceritanya jadi ngawur gitu. Tapi Betul. kalau misalnya Inje ini sama Jipyong ini kan udah kenal sebelum Jipyong ketemu Dalmi kan. Ya, Mm-mm. dan mungkin kita nggak terlalu ngeliat encounter di Jipyong sama Inje sih dalam film ini karena memang nggak difokuskan itu. Padahal yang disayangkan itu adalah Inje ini punya potensi yang kuat untuk bisa membumbui ceritanya yang tadinya kalau menurut aku tuh setelah time skip itu Inje itu nggak ceritanya nggak make sense. Nah Inje itu kehadiran Ji Pyong dan Inje itu bisa bikin make sense ceritanya. Contohnya kayak nggak tahu sih kayak gini kayak contohnya misalnya kenapa kenapa Dami tiba-tiba milih Dosan, mungkin bisa kita masukin adegan di mana Ji Pyong Inje ngasih saran buat Dalmi misalnya Hmm. ke Dalmi ya Inje ngasih saran ke Dalmi kalau misalnya instead of ini pokoknya dia kayak ngasih saran atau gimana. Dan mungkin karena Ji Pyong udah lama kenal sama Inje juga mungkin mereka juga ada interaksi-interaksi yang nggak cuma melulu Ji Pyong yang kayak sebelah tangan sama Dalmi atau gitu kayak lebih digabungkan lagi sejalan ceritanya mungkin itu bisa jadinya yang tadinya soalnya yang paling aku pikirkan Inje ini adalah dia masa 3 tahun kerja sama Dalmi tapi dia nggak tahu kalau Harmoninya mau buta Din. Hmm. Itu yang bikin sedih sih. Terlalu banyak missing link ya. Iya, padahal sebenarnya dibikin aja kalau misalnya apa salahnya gitu kalau Inje itu juga tahu dari 3 tahun sebelum itu. Maksudnya Harmoninya juga udah kehilangan penglihatan itu tuh udah dari sebelum 3 tahun itu. Kalau dia dibikin dari awal 3 tahun itu kayak nggak akan banyak bedanya gitu. Dia tahu di akhir sama dia tahu di itu. Dan jadi kayak banyak hal yang missing, banyak yang nggak ini. Dan kalau misalnya interaksinya digabungin gitu antara lebih ya banyak interaksinya nggak cuma pusat di dalam sama dosan aja. Nah itu mungkin jadinya yang tadinya missingnya itu bisa cover sih menurutku. Nggak tahu. Tapi menurutku ya Rin, sebenarnya kalau misalkan kita cuma ngelihat, oke, despite semua Hmm. plot cerita dan lain-lain, kalau misalkan character wise, aku sebetulnya nggak setuju Ji Pyong sama In Jae. Karena gitu, Iya iya benar. karena Ji Kalau Pyong, end up-nya ujungnya bakal sama kayak output-nya kayak Inje Madosan. Dasar drama Dalmia nggak mungkin itu kayak nggak inilah. Iya kayak berarti itu tadi kayak tidak menunjukkan seininya ini nggak sih? hmm, Menunjukkan si Ji karena Pyong itu. aku lihatnya karakter wise-nya kalau misalkan Ji Pyong tipe-tipenya memang dia selalu jadi tutor, dia selalu pengen nge-mentorin orang, dia selalu pengen jadi tempat di mana orang-orang tuh bertanya ke dia karena dia memang tahu dia capable gitu. Sedangkan Inje itu sudah capable. Kalau misalkan mereka bersama, Inje bakal merasa digurui. Dan si Ji Pyong bakal merasa self esteem-nya itu bukan self esteem per se, cuma kayak orang itu tuh tidak respect dia karena orang itu merasa kayak, "Oh, dia bisa sendiri," gitu. Ngelihatnya gitu sih. Dan itu juga salah Benar-benar. satu hal kenapa bisa jadi Ji Pyong juga melihat Dalmi itu dia lebih tertarik kepada Dalmi karena dia merasa kayak, "Oh, dia bisa nge-lead Dalmi," karena Dalmi juga ada masanya di mana dia ya tersesat gitu ya, Benar gitu. benar benar. Doesn't Benar happen benar sih. gitu. Benar benar benar. Dan itu yang bikin serunya, tapi iya itu yang bikin serunya kalau misalnya ujungnya kayak cuman double couple gitu mah kan nggak di flop ya Nah, ceritanya cuman kayak nyambung aku doang. nggak nonton Tapi deh. memang mungkin
yang apa namanya, di dalam prosesnya itu encounter di antara interaksinya itu antara yang aku pengen, yang aku expect sih. Nggak pastinya sih kalau misalnya tiba-tiba si Ji-pyeon sama In-jae-nya, oh di akhir dia tiba-tiba langsung, itu jadinya anti klimaks sih. Ya ujungnya kalau itu ngapain dia, ngapain selama ini gitu kan. Cuman Iya. memang setidaknya dia membangun hubungan yang baik dengan In-jae gitu dan atau dengan karakter yang lain gitu. Jadi kayak Ji-pyeon itu dari awal dia sendiri sampai akhir dia sendiri kayak tetap aja jangan makin kesepian katanya dan become any lonelier lah katanya. Di Iya. Harmony kan itu sedih ya. Bayangin dari awal sampai akhir dia tetap lonely. Jadi setidaknya dia Iya. tidak lonely gitu loh. Itu sih yang bikin kayak setidaknya ekspektasiku adalah dia punya family, tapi meskipun secara implisit terbentuk apa ya diceritakan kalau dia ujungnya punya family. Enggak sih, enggak tahu ya ujungnya dia deket gak ya sama keluarganya dalam Midontosan gitu. Gak ngerti juga. Padahal itu kan secara tidak langsung mereka berempat itu ada keluarga gak sih? Kan keempat-empatnya terhubung oleh Helmoni sebenarnya kan. Semoga Jipyong tidak Bang Jipyong jangan punya trust issue ya. Itu kayaknya dia masalahnya dia itu deh. Gitu Benar-benar. deh, ya Rin, diskusi kita tentang hari ini tentang startup. Kayaknya kita udah terlalu panjang deh diskusinya. Semoga teman-teman yang Benar. dengerin gak bosan. Gak apa ya. Gitu ya Rin. Itu so Oke. nice. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol kali ini bener-bener tidak terstruktur teman-teman. Teman aja semuanya. Karena emang ini apa ya, ini rekreasi lah, hitung-hitung rekreasi kita ya, entertainment kita. Dan Benar-benar. of Benar-benar. course, walaupun banyak orang yang memang nggak sepuas itu dengan plot ceritanya atau kayak jumlah episodenya, tapi there's always something that we can learn from the episodes, from the drama. So, ya, walaupun sekarang kita udah ngomonginnya Jipyong, 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 Jipyong doang, ya ada lah Iya. hal yang bisa kita ambil dari karakter-karakternya, development karakter, dari apa ekspektasi orang-orang, dari sudut pandang ketika kita ngelihat sesuatu, dan banyak lainnya. Gitu deh. Dan hal itu akan menutup perjumpaan, bukan perjumpaan juga sih, podcast kita kali ini ya. Episode Akhirnya ini. jadi yang nutup. Benar-benar. Hmm. Iya, benar 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 benar. Ini karena kita pengen kayak apa ya, di episode ini kita pengen masih topiknya masih hangat, kita pengen ya semoga ini masih relatable. Soalnya di episode 11 kemarin kita di penghujung kita menjanjikan guest star ya, Din. Tapi Oh, ya, ya. tapi guest starnya jadi kita undur ya. Tapi tidak mengurangi kehikmatan kita dalam menyambut guest star kita. Jadi kita akan apa ya? Kita akan mengemas episode selanjutnya bersama guest star kita di episode selanjutnya. Ya nggak akan ditunda-tunda lagi ya. Siap. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya dengan gestar kita yang sangat menarik, sangat prestatif, sangat inspiratif juga. Dan semoga Tomodachi juga mau dengerin terus kita ya. Kita bakal berusaha buat selalu improve. Dan kalau misalnya kalian, as always, kalau misalnya mereka ada kalian ada saran, masukan, dan lain-lain, we're always open. Please DM us di Instagram @dari Tomodachi. Oke, ya udah dari Yes. itu dulu aja Dina dan Arin undur diri. Ya udah stay safe semuanya. Please rest well, eat well. Ya, bye.